Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat hari Selasa ya. Ini kegiatan aku sebenarnya nyambung dari yang video food prep kemarin ya. Nah, sembari aku aktivitas rumah tangga, ini tadi aku bikin kayak ayam KFC gitu ya, ala-ala ayam goreng tepung. Tepatnya itu aku punya sayap ayam, terus aku goreng pakai tepung instan. Terus lanjut ini juga aku bikin piscok seperti biasa ya, cemilan piscok. Kemarin kan pas food prep gitu aku beli kulit lumpia. Nah, mohon maaf ya kalau di sini kostum aku tuh masih sama karena ini masih di hari yang kemarin. Nanti abis bikin piscok aku mandi dan kegiatan rumah tangga lainnya. Jadi sembari berkegiatan rumah tangga seperti biasa nih ya, aktivitas kerja rumah tangga yang tiap hari ada aja gitu ya, nggak kelar-kelar. Aku sembari sharing-sharing ya biar teman-teman tuh nggak boring. Jadi tema yang akan aku angkat kali ini adalah 5 jebakan uang yang harus kita tahu. Ya, sebagaimana mestinya ya, uang adalah kebutuhan pokok dari setiap individu atau manusia yang hidup di dunia ini. Tanpa uang kita nggak bisa nih membeli apapun yang kita mau, atau tanpa uang kita nggak bisa nih memenuhi kehidupan kita sehari-hari ya. Apalagi di zaman modern yang mungkin orang-orang yang tempat tinggalnya itu di perkotaan atau di perumahan, kayaknya untuk makan sehari-hari aja kita tuh butuh uang gitu ya. Beda dengan orang-orang zaman dahulu yang mungkin hidupnya di pedesaan, masih memiliki lahan. Kita bisa ambil padi, beras dari sawah yang kita miliki, terus juga sayur-sayuran dari kebun, bumbu seperti cabai gitu kan ya. Terus juga kita mungkin untuk proteinnya memelihara ayam sendiri ataupun ikan sendiri. Tapi setelah aku berumah tangga dan aku bertempat tinggal di perumahan, aku tuh ngerasain banget ya bahwa hidup mandiri dan hidup di perumahan atau di perkotaan itu segalanya membutuhkan uang. Nah, tapi dari kebutuhan kita yang memang tergantung banget dengan uang tersebut, ada loh beberapa hal atau beberapa jebakan nih dari uang tersebut yang akhir-akhir ini memang marak terjadi karena tren yang bukan tren lagi ya, karena memang masa-masa sekarang semakin canggih zamannya, semakin tantangannya juga besar gitu. Nah, 5 jebakan uang tersebut, yang pertama adalah kartu kredit ataupun pay later, dan yang paling parah adalah pinjol. Sebagaimana kita udah pada tahu semuanya ya, pembayaran zaman sekarang itu udah yang canggih banget. Zaman sekarang dimudahkan dengan transaksi pembayaran yang digital. Bahkan dompet pun ada dompet digital, jadi kita nggak perlu repot-repot bawa uang cash ataupun dompet yang sebenarnya. Tapi dari kemudahan tersebut biasanya tuh orang-orang jadi jauh lebih konsumtif ya, karena kita tuh nggak melihat fisik uangnya langsung, kita hanya melihat angka digital yang ada di dalam ponsel kita. Biasanya kan bisa jadi pakai mobile banking gitu kan ya. Pokoknya bisa jadi juga pakai dompet digital. Tapi dengan kemudahan tersebut kita juga dimudahkan juga dengan akses pembelanjaan yang serba online dan digital. Kita mau beli apa aja tuh sekarang bisa pakai online gitu kan. Gak perlu capek-capek ke toko atau ke offline store-nya. Bahkan kita bisa membeli barang-barang yang memang tokonya tersebut jaraknya sangat jauh, entah itu beda kota maupun luar negeri gitu. Nah, dari hal tersebut biasanya itu menimbulkan sifat konsumtif. Sebenarnya nggak ada masalah sih dengan perbelanjaan online tersebut, tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita tuh keinginannya lebih besar daripada penghasilan kita sendiri. Alhasil apa? Banyak sekali nih tawaran-tawaran tentang kartu kredit, terus juga pay later, dan yang paling parah adalah pinjol ya. Nah, nauzubillah, maka dari itu kita harus mawas diri, kita juga harus lebih bijak terhadap keuangan yang kita miliki nih. Kalau kita nggak bisa kontrol, lalu siapa lagi yang akan mengontrol keuangan kita sendiri?
Aku pribadi sebenarnya itu nggak pernah memiliki yang namanya dompet digital, bahkan mobile banking pun aku nggak punya, karena aku sadar diri ya, kemampuan dan penghasilan aku itu sangat pas-pasan. Ibaratnya penghasilan yang aku miliki sekarang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok ataupun kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Jadi aku yang harus sadar diri gitu loh, kalau pengen beli apa-apa, sekecil beli barang yang mungkin di bawah ratusan ribu atau di bawah 50 ribu itu aku nggak mau nih pakai pay letter ataupun pakai kartu kredit ya, apalagi kartu kredit kayaknya tuh sama sekali nggak berminat, walaupun kadang-kadang tuh ada gitu ya penawaran dari beberapa bank menawarkan untuk bikin kartu kredit, tapi kayaknya tuh aku takut karena aku tuh menganggap kartu kredit itu kayak utang gitu ya, kayak kita tuh ambil dulu barangnya lalu bayar kemudian. Meskipun kadang mungkin ada sebagian perbankan yang menawarkan kartu kredit dengan bunga rendah, tapi jujur aku tidak berminat sama sekali. Apalagi pay letter, sebenarnya teman-teman jujur aku di sini nggak punya aplikasi marketplace sama sekali. Jadinya mungkin terkesan jadul dan tidak upgrade ya kehidupanku di sini gitu. Baik dari dalam pola hidup aku maupun dari dekorasi-dekorasi di rumah aku. Karena jujur aku tuh orangnya nggak up to date sama sekali. Jadi mungkin teman-teman yang up to date atau upgrade gitu kan melihat video-video konten kreator lainnya itu rumahnya estetik, rumahnya itu bener-bener yang modern. Kalau di aku nggak, karena memang aku nggak punya aplikasi marketplace untuk sistem perbelanjaan aku. Nah, karena biasanya tuh aku cenderung orang yang memang rasa inginnya itu tinggi. Kalau aku ngelihat sesuatu gitu ya pengen dibeli, tapi kadang-kadang aku juga sadar kemampuan bahwa penghasilanku sekarang tuh belum bisa nih buat beli-beli barang ekstra yang di luar kebutuhan pokok. Jadinya aku memutuskan untuk nggak punya marketplace sama sekali, dan di situ juga otomatis aku nggak akan ditawari gitu ya kayak pay letter untuk membayar sesuatu. Makanya kadang-kadang suka di komen gitu di Instagram kalau aku lagi posting budgeting itu, ada yang sering komen kok nggak ngisi apa tuh namanya deposit gitu ya, deposit atau apa sih namanya, top up gitu ya, top up Dana ataupun aplikasi lainnya, pokoknya yang berbentuk dompet digital, karena memang aku nggak punya gitu kan. Aku biasanya untuk bayar-bayar kebutuhan rumah tangga ya kalau nggak pakai uang cash ya aku pakai transfer di ATM gitu. Karena dulu tuh sering banget ditawari untuk bikin mobile banking. Aku rasa itu akan menjadi lebih boros ya, karena nanti aku bisa belanja-belanja yang kurang penting jadinya kalap. Penjabaran yang pertama lumayan panjang ya teman-teman. Nah, langsung aja masuk ke jebakan uang yang nomor 2 adalah program investasi. Di era perkembangan zaman sekarang juga banyak banget, marak banget yang namanya program investasi. Baik juga itu investasi uang maupun saham ya, tentu aja ya kita belinya juga dengan uang kita sendiri. Tapi untuk aku pribadi sebenarnya sama sekali nggak tertarik dengan program investasi apapun. Apalagi juga yang bentuknya seperti MLM gitu-gitulah ya, pokoknya apapun lah. Jujur karena di sini memang aku nggak punya ilmunya tentang investasi tersebut. Aku bukan lulusan ataupun ahli keuangan gitu, jadinya karena aku nggak punya ilmunya sama sekali, makanya aku jadi takut. Aku lebih suka menginvestasikan uangku di dalam bentuk-bentuk yang memang jauh lebih terlihat ya, meskipun itu nggak memberikan keuntungan yang signifikan ataupun dalam jangka waktu yang cepat, tapi justru menurut aku itu adalah pilihan yang paling aman dan yang paling bijak. Contoh sederhana untuk investasi adalah bisa juga untuk dibelikan ke dalam logam mulia atau emas batangan ya, emas antam, terus juga mungkin properti yang udah kelihatan nih investasi klasik gitu ya dari zaman orang tua kita dulu sampai sekarang yang sangat aman, yaitu properti tanah. Jadi kalau memang ada rezeki atau tabungan yang lumayan nih, bisa nih diinvestasikan ke investasi properti ya, tanah maupun bangunan gitu yang nilainya memang setiap tahun akan naik dan minim resiko pastinya. Entah kenapa aku sangat percaya terhadap pemikiran kalau kita pengen keuntungan banyak, uang kita bertambah itu bukan dari investasi, melainkan dari bekerja, bagaimana kita muterin uang tersebut di bidang usaha. Jadi untuk kayak penanaman investasi yang dengan keuntungan yang tinggi, aku tuh sama sekali nggak percaya sampai saat ini. Jadi ya kalau mau investasi ya yang jangkanya panjang, terus juga memang keuntungannya
nggak bisa langsung instan, itu yang aku percaya. Tapi untuk teman-teman sendiri yang mungkin lebih tahu tentang wawasan tentang program investasi tersebut, monggo ya, itu semua pilihan. Jebakan uang yang nomor 3 adalah ikut-ikutan tren ya, dimana ada tren, di situ juga ada keinginan, otomatis juga pengeluaran semakin bertambah ya, nggak perlu dijabarkan lagi. Kalau kita ikut-ikutan tren, udah pasti lebih boros dan menjebak keuangan kita. Akhirnya yang jadi korban apa? Dana tabungan yang harusnya kita bisa sisihkan lebih besar, akhirnya kita ambil nih untuk ikut-ikutan tren. Lalu jebakan yang nomor 4 adalah tidak punya backupan usaha atau penghasilan sampingan. Untuk aku pribadi yang memang penghasilannya itu wirausaha, jadi tuh kadang-kadang nggak bisa gitu menentukan penghasilan kita harus satu usaha gitu. Meskipun kadang-kadang di suatu waktu lumayan gitu income pendapatanku, terutama di Ramadan. Aku di sini kan penjual kue dan makanan ya. Income bulan Ramadan sebenarnya itu bisa memenuhi kebutuhan rumah tanggaku selama 4-5 bulan ke depan. Namun ada kalanya juga yang namanya usaha itu bulan-bulan sepi. Ini yang aku rasakan, meskipun usaha aku masih kecil ya, tapi aku merasakan sendiri ya. Maka dari itu kadang-kadang tuh aku cari-cari ide nih, gimana caranya biar aku tuh punya penghasilan tambahan atau penghasilan sampingan, yang mana kalau saat usaha pokok aku itu lagi redup atau lagi down income-nya, aku bisa pakai usaha sampingan tersebut supaya benar-benar nggak mati-mati banget gitu ya ekonominya, masih ada penghasilan setidaknya. Nah, penghasilan tambahan di sini tuh udah banyak banget programnya, dari yang memang kita bisa di rumah aja dengan konten. Sekarang juga beberapa sosial media bisa menghasilkan pendapatan atau uang, terus juga kita bisa jadi reseller ataupun afiliasi ya. Lalu kita juga bisa memanfaatkan hobi kita untuk mendapatkan uang. Misalnya yang hobi masak bisa jualan makanan, yang hobi jahit bisa terima jasa jahit, yang bisa mata pelajaran tertentu kita bisa buka jasa les, yang bisa make up kita bisa juga buka jasa MUA gitu kan. Banyak sekali sekarang hobi yang bisa mendatangkan uang, hobi yang bisa menjadikan kita itu profesi yang kita miliki meskipun kita berkegiatan atau kita tuh di rumah aja. Aku bisa bilang begini karena ini tuh pengalaman aku sendiri yang aku alami ya. Dulu tuh zaman COVID pertama melanda, itu usaha suamiku bener-bener down. Untungnya masih ada usaha backupan dari usaha aku gitu kan. Terus beberapa kali juga pokoknya partner kerja suami aku pabriknya tutup, sehingga tuh dia berbulan-bulan gak kerja, gak ada pendapatan sama sekali. Untung masih ada backupan usaha ya, kita jalani bareng-bareng. Nah, yang jebakan yang terakhir adalah upgrade kendaraan atau gadget. Nah, siapa nih di sini pasti setuju banget kalau kita misalnya nih udah punya handphone iPhone berapa gitu kan. Lihat teman kita pegang iPhone yang keluaran terbaru, pastinya kita tuh ada keinginan ya. Akhirnya kadang tuh kita terpaksa untuk kredit saat kita nggak memiliki uang cash. Begitupun kendaraan, ketika kita tadinya masih naik motor, terus kayaknya tuh ada tawaran-tawaran menarik yang memang kayaknya lebih enak deh pakai mobil. Sedangkan sebenarnya bisa aja gitu ya dengan kredit, tapi itu akan menyiksa kita. Kayak misalnya nih uang-uang yang kita biasakan untuk pos tabungan ataupun pos rekreasi ataupun pos untuk menyenangkan diri sendiri, akhirnya tuh jatahnya berkurang. Dan yang aku ambil garis besar adalah membeli barang kredit adalah upaya pembayaran termahal dari kita membeli suatu barang. Jadi karena di sini juga aku pengalaman dari pengalaman dulu ya, suami aku sekarang udah kapok yang namanya kredit. Nah teman-teman, itu dia 5 jebakan uang yang harus kita tahu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.